Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan melambat menjadi 4,7%. Hal tersebut diperkirakan akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan negara. Risiko perlambatan ekonomi 2023 mendatang diperkirakan akan berdampak pada penerimaan negara. Kementerian Keuangan mewaspadai ekonomi Indonesia tahun depan akan melambat di 4,7%. Dan hal tersebut tentu akan berdampak pada penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp1.718 triliun yang tumbuh 15,72% dari target PP 98 tahun 2022 sebesar Rp1.485 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, penerimaan pajak sudah melampaui target. Hingga 14 Desember 2022, penerimaan pajak sudah mencapai 110,06% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak pada APBN 2022 telah mencapai Rp1.634,36 triliun. Peningkatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor windfall seperti kenaikan harga-harga komoditas batu bara, CPO, nikel, dan reformasi perpajakan, serta dukungan para stakeholders yang memberikan kontribusi penting. Oleh karena itu, sebagai salah satu garda terdepan dalam mengelola keuangan negara, Direktorat Jenderal Pajak harus senantiasa beradaptasi dan berinovasi dalam mengikuti dinamika zaman. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, penerimaan pajak menjadi hal penting bagi sebuah negara. Begitu juga dengan Indonesia. Di tahun 2022 ini Indonesia mendapatkan banyak keuntungan di tengah perlambatan ekonomi dan pandemi. Ketika pandemi, pemasukan Indonesia dari sisi pajak justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan sejumlah harga komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan lainnya. Karena hal itulah pemerintah menargetkan pemasukan pajak mencapai Rp1.718 triliun. Angka ini diklaim yang tertinggi selama ini. Meski demikian, Kementerian Keuangan optimis kenaikan target pajak tersebut bisa didorong oleh pajak pertambahan nilai yang naik menjadi Rp743 triliun dari usulan awal Rp740,1 triliun. Lalu kenaikan target PPN. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari berubahnya asumsi makro yang ditetapkan pemerintah di tahun depan. Sementara target pajak sektor lainnya tidak berubah di tahun depan, yakni PPh Migas 61,4 triliun, PPh non-migas 873,6 triliun, pajak bumi dan bangunan 31,3 triliun, dan pajak lainnya 8,7 triliun rupiah. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan perlambatan ekonomi pada 2023 hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,7%. Dengan perlambatan ekonomi tersebut tentu akan berdampak pada pemasukan negara dari sektor pajak. Apalagi program pengungkapan sukarela tahun depan sudah tidak ada lagi, seiring telah pulihnya perekonomian dari pandemi. Harga komoditas dipastikan juga akan melandai dari rekor tahun ini. Harga gas dan minyak mentah yang sebelumnya tinggi mulai mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia. Dan untuk mengejar target pajak di tahun depan, Kementerian Keuangan memastikan akan mengoptimalkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan disertai dengan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Karena efek durian runtuh atau windfall yang didapatkan dari kenaikan harga komoditas diperkirakan tidak akan terjadi lagi di tahun 2023 mendatang. Karena di tahun depan sejumlah tantangan masih akan terus ditemui. Apa saja tantangan-tantangan itu? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Penerimaan pajak pada dasarnya akan mengikuti bagaimana pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jika pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan berada di ranah positif, pada umumnya realisasi penerimaan pajak akan mengikutinya. Namun untuk penerimaan pajak di tahun 2023 mendatang diperkirakan akan menemui sejumlah tantangan seiring terjadinya perlambatan ekonomi. Meski secara fundamental masih bagus, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 5%. Sejumlah tantangan tersebut tentu harus diantisipasi oleh Ditjen Pajak, mengingat target penerimaan pajak tahun 2023 mendatang ditetapkan naik atau sebesar Rp1.718 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 15,72% dari target PP 98 tahun 2023 sebesar Rp1.485 triliun. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, sejumlah tantangan akan menghantui pemerintah di tahun 2023 dalam upaya mengejar target penerimaan pajak yang dipatok sebesar 1.718 triliun rupiah. Tantangan pertama berasal dari tingginya basis pajak pada tahun ini. Tingginya basis pajak di tahun ini ditopang harga komoditas yang tinggi, serta adanya kebijakan undang-undang harmonisasi peraturan dan perpajakan. Dan hal ini belum tentu akan terjadi di tahun 2023. Selain itu, penurunan harga komoditas seperti crude palm oil yang saat ini menjadi andalan ekspor akan menjadi tantangan pemerintah dalam mendulang penerimaan pajak di tahun depan. Pasalnya, Ditjen Pajak melihat harga komoditas di tahun depan tidak akan setinggi di tahun ini. Selain moderasi harga komoditas, faktor kondisi ekonomi dan politik global seperti perang Rusia-Ukraina serta konflik antara China dan Taiwan diperkirakan juga akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di tahun depan. Kondisi tersebut telah menyebabkan sejumlah negara mengalami peningkatan inflasi yang memicu terjadinya risiko resesi dan stagflasi. Selain itu, memanasnya geopolitik tersebut juga mengakibatkan peningkatan suku bunga global sehingga memicu arus modal keluar yang dapat menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya pelemahan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia seperti tekstil sehingga saat ini terlihat beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, Ditjen Pajak masih optimistis bisa mengejar target penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah di tahun depan. Optimisme tersebut juga tercermin dari penerimaan pajak yang masih menunjukkan kinerja positif meski dihantam pandemi COVID-19. Dan Ditjen Pajak berpendapat realisasi pajak merupakan dampak dari aktivitas ekonomi. Ketika perekonomian suatu negara dikatakan bagus, maka realisasi pajak umumnya juga akan mengikutinya. Sebaliknya, jika ekonomi tidak baik, maka penghasilan juga tidak akan maksimal, termasuk dalam upaya mengumpulkan pajak. Karena itulah menjaga momentum perekonomian agar tetap berada di ranah positif menjadi tugas semua pihak. Meski proyeksi tahun depan pertumbuhan ekonomi diproyeksi tidak sampai 5%, meskipun masih berada di ranah positif jika dibandingkan dengan banyak negara yang mulai masuk ke jurang resesi. Lantas bagaimana cara Ditjen Pajak untuk mengejar target pajak di tahun 2023 mendatang? Berikut ulasannya. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati keputusan sementara penerimaan perpajakan di 2023 sebesar 2.021,2 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut ditopang dari penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah dan kepabeanan dan cukai sebesar 303,2 triliun rupiah. Kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 akan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal, dengan adanya implementasi reformasi perpajakan, diharapkan akan menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui reformasi perpajakan yang difokuskan pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan melalui inovasi layanan. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah untuk tahun 2023. Berbagai strategi dan kebijakan disusun untuk merespon sejumlah ancaman dan tantangan global di tahun depan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Setidaknya terdapat 4 kebijakan utama yang akan dilakukan pemerintah tahun depan untuk mencapai target penerimaan pajak. Pertama, optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui tindak lanjut program pengungkapan sukarela dan implementasi nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Saat ini proses NIK yang sudah diintegrasikan dengan NPWP sebanyak 75%. Kedua, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Dilakukan melalui implementasi penyusunan daftar prioritas pengawasan atas wajib pajak, high wealth individual, beserta wajib pajak grup dan ekonomi digital. Ketiga, percepatan reformasi bidang sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis, dan regulasi.
Hal ini dilakukan melalui persiapan implementasi core tax system, perluasan kanal pembayaran pajak, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemanfaatan kegiatan digital forensik. Keempat, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi. Sejumlah strategi juga dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kewilayahan tahun 2023. Di antaranya melalui peningkatan baseline pembayaran pajak dengan penambahan wajib pajak baru, lalu melakukan pengawasan wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau ekspor. Kemudian melakukan pengawasan wajib pajak instansi pemerintah desa atau bendahara desa. Selain itu, melakukan pengawasan pembayaran pajak pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, serta melakukan pengawasan kewajiban pembayaran pajak atas kegiatan membangun sendiri. Beberapa strategi tersebut diperkirakan memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan penerimaan di tahun depan. Dengan berbagai strategi dan inovasi tersebut diharapkan bisa menambah pemasukan pajak baru di tengah perlambatan ekonomi akibat resesi global. Dan seperti kita tahu, komoditas yang sempat mendongkrak pemasukan pajak di tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan. Dan kita harapkan aktivitas ekonomi masih tetap positif di tahun 2023 sehingga penerimaan pajak tentunya akan tetap optimal. Tetaplah bersama kami pemirsa, IDX Precision Closing segera kembali.